ibu kita dengan suami, sehingga keputusan akhirnya kita harus memilih suami atau si ibu. Tapi kita pilih suami karena keadaan tadi, tapi hati kita nggak ikhlas meninggalkan ibu dengan suasana yang sangat sedih juga. Itu bagaimana perlakuan kita sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita kan sering marah, bermasal muka dan sebagainya. Yang unsur itu memang sering terjadi. Nah sekarang kita kan sadari itu salah, dan ke belakang kita nggak pernah minta maaf yang sebenarnya. Kali ini kita ingin bertobat, kembali bertaat kepada suami, tapi apakah diampuni dosa-dosa yang lalu, khusus kita yang lalu? Kemudian tiga, masalah selingkuh. Bagi kami wanita itu sederhana tapi sangat menyakitkan. Walaupun kita tetap kadang, tapi kadangnya nggak ikhlas. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama, apabila terjadi bentrok, kita bilang antara ibu dan suami, sehingga dengan kita ikut aturan Islam, kita adalah khadam kepada suami dan kita menyampingkan ibu. Bagaimana hukumnya sedangkan hati kita tidak ikhlas? Nanti dalam kitab ini juga, karena ini sudah ditanyakan, kita langsung saja bercerita sedikit. Ada seorang wanita yang wanita tersebut adalah diajak suaminya untuk tinggal di daerah pesisir jauh dengan tempat ibunya tinggal, ya, tempat orang tuanya tinggal. Lalu pada suatu hari suaminya, ini terjadi pada masa Rasulullah, suaminya pergi berjihad dengan Rasulullah. Dia berkata, wahai istriku, ketika saya tidak ada di rumah, mohon jangan kamu keluar rumah, mohon kamu jangan tinggalkan rumah. Baik suamiku. Lepas itu suaminya pergi berjihad. Tidak lama setelah suaminya pergi, langsung besok ada kabar bahwa ibunya itu sakit parah, ya, yang terus memanggil namanya, nama anaknya yang cuma satu-satunya. Lepas itu datang utusan menghadap pada wanita tersebut dan menceritakan keadaan ibunya yang hendak sakratul maut. Dia teringat, ya Allah, bagaimana ini hati saya? Apakah saya ikut perkataan suami saya? Karena dulu nggak ada handphone. Kalau sekarang enak, bang ini mama sakit, bagaimana? Oh pulang saja, enak. Dulu nggak ada. Bagaimana ya? Terus dia merasa bimbang dalam hatinya antara dia pergi menjenguk ibunya ataupun cuma tinggal duduk diam di rumah sesuai perintah suaminya. Terus apa yang terjadi? Wanita ini pergi menghadap pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan saya ini ya Rasulullah? Saya ini dihadap dengan dua perkara yang sangat berat. Perkara pertama, suami saya pergi berjihad dan dia berpesan supaya saya tidak tinggal di rumah, tidak kemana-mana saat saya dalam keadaan ditinggali di rumah. Terus pada posisi yang lain, ibu saya sakit parah dan terus memanggil nama saya. Bolehkah saya pergi wahai Rasulullah menjenguk ibu saya yang telah sakratul maut tersebut? Apa jawab Rasulullah? Wahai wanita, pulanglah kamu ke rumahmu, maka berdiamlah kamu di rumahmu. Ya, terus si wanita tersebut pulang ke rumah dan diam di rumah. Hari berikutnya, ibunya sakitnya makin parah. Terus datang lagi utusan kepadanya, wahai wanita, pulanglah kamu ke rumahmu sebentar saja, karena ibumu dalam sakratul maut yang terus memanggil namamu. Pulanglah kamu sebentar. Apa jawab wanita itu? Maaf, saya khadam kepada suami saya. Terus hari berikutnya datang berita lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya tersebut sudah berpulang ke rahmatullah. Walaupun hatinya sedih, tidak ikhlas dengan tetap duduk di rumah karena mematuhi suaminya,
karena khadam suaminya, untuk demi menghadam suaminya, ibunya yang meninggal tadi mendapatkan surga. Lalu dia menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya hadam kepada suami saya sesuai dengan perintahmu, walaupun hati saya berat karena ibu saya sakit, saya tidak ikhlas ya Rasulullah. Pada hari ini ibu saya sudah meninggal, saya tidak sempat melihatnya. Wahai wanita, ketahuilah yang bahwa perbuatanmu itu telah memberi surga untuk ibumu. Ya, jadi jawabannya adalah walaupun tidak ikhlas, tetap hadam suami. Itu yang pertama. Ya, karena surga adalah saat kita sebelum menikah di bawah ibu. Saat kita sudah menikah di bawah suami, ridha suami. Ya, nah, walaupun tidak ikhlas. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kita sering marah-marah dulu. ya, seorang wanita sering marah-marah pada suaminya sebelum dia mengetahui akan halalnya hal tersebut. Ya, ingat Allah bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jika kita tidak ada ilmu pada saat itu, tidak tahu bahwa hal tersebut musyrik, ya, memang walaupun begitu kita berdosa, karena kalau ilmu dituntut wajib, ya. Tapi kita tidak mau belajar sehingga kita tidak tahu hukumnya, maka kita melakukan hal yang musyrik sehingga kita berdosa. Terus sekarang ini kita sudah tahu, kita sudah tahu bahwa ini haram. Kita tidak perlu lagi berkelima dalam kemaksiatan, dalam dosa. Bagaimana hukumnya? Apakah diterima taubat saya sedangkan saya musyrik pada saat saya masih beranak satu misalnya? Sekarang saya sudah beranak 5. Apakah Allah maafkan dosa saya yang musyrik dulu? Dimaafkan dengan syarat adalah minta maaf dulu pada suami. Bang Bepremoraya nyoker ada syarat suami premoraya 3 jam itu yang parah, yang bahaya. Mintalah maaf dalam kamar, ya, sambil merayu agar dimaafkan. Itu dianjurkan dalam Islam. Minta maaf, Bang, saya dulu pernah nusyuk dan saya tidak tahu bahwa hal itu nusyuk. Hari ini saya mau minta maaf. Maafkan kesalahan saya dari dulu sampai sekarang. Insya Allah pasti suami yang sayang pada kita maafkan. Maka semua itu terhapuskan. Ibadah kita yang dulu digantung diterima oleh Allah. Begitu kita tidak syukur, gampang minta maaf. Lebih-lebih lagi jika suami masih hidup. Yang sedikit susah jika suami sudah meninggal. Itu sedikit susah. Kenapa? Karena kita tidak bisa interaksi langsung. Ya, tidak bisa kita minta maaf langsung. Lantas bagaimana cara kita meminta maaf? Misalnya kita sedang nyusut pada suami dan suami itu sudah almarhum. Nah, kita minta maaf ini sedikit susah, yaitu dengan cara kita beramal sebanyak-banyaknya, niatkan pahala untuk suami dan berharap pada hati, ya Allah ya Rabbi, dengan amalan saya ini sampaikan pahala kepada suami saya, ya Allah, semoga beliau memaafkan dosa saya yang telah lalu. Karena hari ini saya tobat, ya Allah. Terus melakukan hal seperti itu, insya Allah. Cuma sedikit susahnya kalau masih hidup kita langsung dengan iya saya maafkan. Kalau sudah meninggal tidak ada yang jawab. Kalau dijawab kita harus lari. Jadi aku kurang malu bang mojur, aku mengaku tapi udah. Iya, karena hati, ya. Nah, itu sedikit susahnya. Jadi bermakna kalau sudah kita minta maaf, walaupun dosa kita sebanyak gunung di lautan, tetap diampuni oleh Allah. Kalau itu rasanya Allah, cukup dengan Allah. Kalau itu dengan manusia
atau dengan suami, minta maaf pada suami. Tuh. Yang ketiga, Selingkuh. ya, Tapi nggak ikhlas waktu kadang. azannya. Oh, tunggu azan.
Allah. Baik, kita lanjut. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kalau suami itu selingkuh, kita menghadap dia tapi dalam keadaan tidak ikhlas juga, ya, sakit karena sakit hati karena dia selingkuh. Karena kalau hati sakit semuanya sakit, ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah kita berdosa? Itu jadi pertanyaannya. Jadi begini, kewajiban kita adalah menghadap. Yang dihukumkan adalah zahir, bukan batin. Allah tidak menghukumkan batin kita. Allah yang hanya menghukumkan zahir kita. Seorang yang meniatkan jahat tidak langsung jadi dosa. Ini menunjukkan yang bahwa Allah tidak menghukumkan zahir batin kita. Dunia dan cuma niat enggak ditulis dosa, sudah memang berbuat melakukannya. Tapi ditulis sudah lahir. Begitu juga dalam hal menghadap suami. Dia selingkuh misalnya, ataupun dia melakukan perbuatan haram, kita jengkel. Yang namun pada lahirnya kita tetap menghadap dia. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Yang penting hadapnya. Soal batin tidak dihukum oleh Allah. Jadi kita tidak perlu takut yang bahwa bagaimana batin, cuma kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaikkan hati. Kalau hati baik semua baik. Tapi kebanyakannya, bahkan siapapun mungkin begitu. Kalau misalnya jengkel, pada manusia pasti dalam melayaninya pun setengah-setengah. Kenapa merasa 100%? Karena merasa jengkel. Ini yang berefek, ya. Efeknya pada saat melayaninya setengah-setengah. Kalau misalnya jengkel dalam hati, melayani tetap 100%, tidak masalah. Ya, karena hanya disuruh atau yang diwajibkan atas suami, atas istri pada suami hanya menghadap. Urusan zahir, bukan urusan batin. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, tidak dosa karena itu adalah batin. Allah tidak menghukumkan batin. Ada pertanyaan lain? Ini sedikit ya. Tadi saya sampaikan ini masalah perceraian suami istri. Ya. Itu banyak terjadi ketika suami istri ini cerai. Jadi mungkin anaknya itu ada ditinggalkan dengan istrinya. Jadi suami ini kan udah kawin lain, punya anak lagi di sana. Jadi apakah berdosa suami ini mungkin tidak menafkahi anak yang ditinggalkan di istrinya yang tadi, sementara istrinya mungkin nggak berkecukupan untuk biaya anak itu. Bagaimana hukumnya untuk suami ini? Karena ada disampaikan juga ini gede lebih kan seperti itu. Tapi kalau dihukum nggak akan cukup mungkin yang diberikan, suka-suka hati mungkin dia berikan. Itu bagaimana sebenarnya terhadap suami ini? Kemudian ada juga itu kejadian, itu kan orang memasak laku. Jadi misalnya seperti tadi juga, dia itu udah ditinggal lama sekali sama suaminya, punya anak, tapi suaminya ini nggak peduli dengan dia. Sementara itu masih istri dia. Nah, jadi kan tadi saya sampaikan kalau memang kita kan tidak boleh masak. Kalau memang dia bukan memukul, artinya tidak terjadi pemukulan dalam rumah tangga, tapi dia tinggalkan, biarkan saja. Dia kan hak mungkin ya masak, bulu-bulu
bulan anak bermen, anaknya itu bagaimana sebenarnya? Itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama adalah mengenai dibiarkannya anak pada mantan istri. Sedangkan mereka sudah pisah lama atau sudah cerai lama, ada anaknya mungkin 1-2 yang ditinggalkan pada istri, tapi suami tidak memberi nafkah. Ya, ada pun diberi nafkah mungkin suruh cerita begitu. Ya, suka-suka hati dia. Itu bagaimana hukumnya? Jadi dalam hal memberi nafkah ini tanggung jawab suami 100%. Tidak ada tanggung jawab istri. Beda sama pendidikan. Kalau pendidikan mendidik anak, yang pertama tetap suami, yang kedua istri. Kalau nggak ada suami wajib atas istri. Tapi dalam hal nafkah, dahir, materi itu wajib suami 100%. Kalau misalnya istrinya kaya, mantan istrinya kaya, dia mampu menafkahi anaknya, jangankan anaknya, anak orang mampu dinafkahi, tetap tanggung jawab nafkah atas suami, mantan suaminya. Itu hak kewajiban dia. Lantas bagaimana kalau dia cuma memberi sekedar kena mental, sedangkan tidak cukup? Ini adalah dia berdosa. Kalau misalnya dia beri hanya semampu dia, karena yang diwajibkan memberi nafkah menurut kemampuan suami. Ya, kembali lagi menurut kemampuan suami, bukan menurut kebutuhan istri atau anak. Jadi apabila tidak cukup, kita wajib sabar. Kalau suami memang sengaja tidak beri, dia yang tahu hal itu kan cuma suami sendiri dengan Allah. Kalau dia memang cukup untuk memberi, pasti cukup, cuma dia tahan, itu berdosa dia sama Allah. Ya, berdosa suami kepada Allah. Tapi kalau memang dia hanya mampu segitu, karena di sana pun ada anak dia. Untuk anak ini 2.000, untuk anak di sana 2.000 misalnya, karena di situ 2, di sini 2. Kalau memang dia mampunya segitu, ya begitu. Dia tidak berdosa. Karena adalah yang kita terima ini menurut kemampuan suami, bukan menurut kebutuhan kita. Soal dia ada memberi nafkah walaupun sedikit, jika memang dia hanya segitu mampunya, tetap dia tidak berdosa. Tapi kalau jika dia mampu tidak memberinya, itu dosa dia dengan Allah. Karena nafkah ini tanggung jawab suami 100%, tidak ada tanggung jawab istri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang istrinya kan? Ya, gugat cerai, pasah. Suaminya tidak mau memberi nafkah, zahir batin, dua-dua. Ya, tidak memberi nafkah zahir batin, dua-dua. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya misalnya. Apakah si istri ini boleh menggugat pasah? Boleh. Boleh, tidak hanya dihukum. Boleh dia pergi mengadu ke hakim. Hakim tidak boleh sembarangan memutuskan hukum langsung pasah. Dia panggil mantan suami. Dia panggil suami dan menanyakan hal tersebut. Kenapa dia memberi nafkah? Pasti ada alasan. Saya tidak mampu memberi nafkah dia. Kalau kamu tidak mampu, maka apakah kamu mau jadi memberi nafkah semampu kamu? Saya tidak mau. Apapun cerita hakim, saya tidak mau. Berarti hakim boleh dipasangkan. Jangkanya berapa bulan dia bisa pasang? Begini, jangkanya adalah 6 bulan. 6 bulan dalam satu pendapat, dalam satu pendapat lagi 1 tahun. 1 tahun jika yang tidak diberi nafkah lahir dan batin, maka boleh mengadu hakim. Cuma di hakim ini jangan langsung sembarangan memberi pernyataan dulu pada suami. Apakah kamu mau memberi nafkah lagi untuk dia? Saya tidak mau. Apapun cerita saya tidak mau, wahai hakim. Kalau begitu kamu dipasangkan boleh. Kalau nggak datang atau nggak? Kalau misalnya suami nggak datang, 3 kali dipanggil, ya, walaupun dalam negara itu dalam agama sama. 3 kali dipanggil, jika memang dia pun tidak hadir
sudah benar apa yang dilakukan oleh istri dan sudah boleh si hakim itu memutuskan pasrah untuk mereka. Kalau memang tidak datang, kalau ada itulah hidup peringatan dulu. Nah, inilah hukum Islam. Ada pertanyaan lain? Ya?